Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Let's continue our lessons to activity 26 on page 94. Read the following brochure. Complete the missing word in the brochure with the process in the box. Jadi ini brosurnya ini ya. Nah, kita diminta untuk melengkapi brosur ini dengan kata-kata yang ada di kotak ini. Nah, menjelajahi Indonesia untuk menjaga to keep your life dynamic, dan untuk menjaga agar kehidupan kalian tetap dinamis dan menarik atau menantang. Flipboarding at Benoa Bali. Flipboarding di Bali ya. Flipboarding merupakan olahraga sport that is bla bla bla. That is trending this day mestinya. Ini ya B ya. Yang trending di hari-hari ini. Kamu hanya butuh untuk berdiri di sebuah wakeboard. Wakeboard itu ini tempat dia berdiri. Kemudian didorong oleh gaya yang diakibatkan oleh tekanan tinggi air yang akan mengirimkan kalian terbang setinggi 5 meter di atas udara. Menantang your good. Your good itu apa nih? Kosakata baru itu, your good. Nah, ini seyogyanya kalian kalau misalkan bertemu dengan jadi challenge your good, tantang diri Anda ya. Kalian diminta untuk menantang diri kalian sendiri untuk meningkatkan ketinggiannya sampai terbang, flying up sampai dengan 10 meter. Unleash, bebaskan. Unleash itu bebaskan. Bebaskan adrenalinmu dengan pengalaman yang tidak terlupakan dengan flyboarding di benua Bali yang indah. Nah, tadi jawabannya adalah yang trending this day. And then number 2, rock climbing, mendaki pegunungan di lembah, atau ini lembah ya, di tebing Harau di Sumatera Barat. Tebing Harau di North Sumatera, di Sumatera Utara, kalau South itu selatan ya. Tapi ini Sumatera Barat, ini North Sumatera. Sumatera Utara benar-benar surganya, paradise itu bisa dikatakan surganya ya. Panjat tebing ini, rock climbing itu panjat tebing. Nah, merupakan surganya yang tersembunyi bagi para pemanjat tebing. Dikelilingi oleh keindahan Indonesia. Panjat tebing Harau diisi dengan tebing-tebing yang salah satunya sangat sulit untuk didaki. Ketika kalian mendaki ya, while climbing you can bla bla bla, mestinya adalah while climbing you can enjoy the beautiful scenery ya. Ketika kalian mendaki, kalian dapat menikmati pemandangan yang indah. Turis menggambarkan Turis menggambarkannya sebagai dunia yang misterius. Menggambarkan sebagai dunia misterius yang mengelilinginya. Seperti halnya terbang di Sumatera Utara dan menantang dirimu sendiri dalam pendakian yang sulit dan indah. Jadi tadi jawabannya apa nih? Yang A ya, enjoy the beautiful scenery. And then number 3, skydiving at Megamas, North Sulawesi. Menantang dirimu dengan olahraga ekstrim skydiving, atau skydiving itu terjun payung ya, di Megamas, Sulawesi, di Sulawesi Utara. Begitu berada di udara, kamu akan
terpesona, mesmerize, terpesona dengan keindahan pantai Manado dan Bunaken dan Taman Nasional Bunaken dari udara. Manado diketahui sebagai keseimbangan yang cantik. Masa keseimbangan yang cantik? Manado dikenal dengan keindahannya yang memadukan antara laut yang biru, kemudian laut biru yang memukal, kemudian loose higher ground, dataran tinggi yang subur, dan kota-kota yang indah. Ya, jangan lewatkan kesempatan ini dalam sehidup sekali. Kok dalam sehidup sekali? Jangan lewatkan, kalau di sini artinya apa ini? The once in a lifetime opportunity. Jadi jangan pernah lewatkan kesempatan ini, ya, yang akan mengubah perspektif Anda dengan terjun payung di Sulawesi Utara. Jadi jawabannya adalah yang C. And then number 4, body rafting at Green Canyon. Arung jeram, body rafting, arung jeram ya. Siapa yang dapat menerka? Ya benar ya. Siapa yang dapat menerka? Who could have guessed? Jadi siapa yang dapat menerka, yang E ini ya, bahwa pemandangan pantai di Pangandaran sangat indah dan autentik. Green Canyon indah dan asli ya, autentik itu asli, dan sebuah olahraga ekstrim sport. Dan di sana terdapat olahraga ekstrim yang dapat memompa adrenalin Anda. Rasakan kesempatan untuk arung jeram sepanjang ngarai berenang di sungai. Kamu akan merasakan sangat dekat dengan alam. Datang ke Indonesia dan nikmati arung jeram di Green Canyon atau di Ngarai ya, Pangandaran. And the last menu ya, menu kelima dari olahraga ekstrim sport, mountain biking ya, olahraga bersepeda ya, sepeda gunung di Bukit Klangon Yogyakarta. Bukit Klangon Yogyakarta merupakan tempat yang sangat terkenal untuk para pesepeda gunung di seluruh dunia. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung Merapi yang aktif ya. Bukitnya dikelilingi oleh hutan dan pohon-pohon yang tinggi. Nah, tentunya jawabannya adalah yang D. Covered in dense forest and tall tree, yang akan menemani perjalanan sepeda gunung dari mulai sampai dengan akhir, dari start sampai dengan finish. Anda akan sepanjang perjalanannya Anda akan tertantang dengan treknya atau jalannya yang sangat menantang, yang dapat memacu adrenalin. Pastinya a must try, harus dicoba untuk bagi semua yang tertantang adrenalinnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Okay, let's continue to activity 27. Find one evidence in the text in task 26 for its statement. Jadi kita diminta untuk mencari sebuah bukti nyata yang ditampilkan di task 26 untuk setiap statement di bawah ini. Not so many people, tidak banyak seseorang yang dapat menemukan keindahan di balik Pangandaran Beach. Pantai Pangandaran. Ya, wah, sampai double ya.
Nah, ini mudah sekali ya, kita bisa menemukannya di kalimat ini. Ya. Who could have guessed that behind the Pangandaran Beach environment there is a beautiful and authentic green canyon and the extreme sport that will pump your adrenaline. Nah, nomor 1 ini refers to, nah ini kalimat pertama pada body rafting at Green Canyon. Number 2, flyboarding is really challenging sport. Nah, kita bisa pada tentunya adalah bagian flyboarding ya. Nah, kita bisa ada flyboarding ya, merupakan olahraga yang menantang. Nah, ini kan buktinya challenge your guts to rise to the level of flying up to 10 meters. Nah, ini yang dimaksud dari kalimat nomor 2 ini. Number 3, it is not an easy climb in the Heru Valley. Tidak mudah untuk mendaki Bukit Harau. Ya, atau tebing Harau. Nah, tentunya adalah kita bisa menemukan di bagian rock climbing ya. Kita bisa temukan di bagian mana ini? Nah, ini. The Harau Valley is filled with rock climbing area and is one of the most difficult climb. The most difficult climb itu udah menunjukkan yang paling susah untuk didaki. Karena di sini ada the most difficult. Nah, ini merupakan bukti untuk nomor ketiga. And then number 4, you will pass the forest with many trees on the track. Nah, ini pasti pada saat sepeda gunung ini. You will pass the forest ya. Kita bisa temukan pada bagian pass the forest, bertemu dengan hutan, berarti nah ini ya. Mount Merapi, a famous active volcano, hills covered in dense forest and tall tree. Tadi kan jawabannya D ya. Nah, kalau kita gabungkan sama saja ini, kamu akan bertemu dengan hutan dengan banyak pohon di sepanjang perjalanan atau di sepanjang trek. And then number 5, from the air you can see the beautiful panorama of the beach. Nah, di atas udara kamu dapat melihat beautiful panorama, pemandangan yang sangat indah pantai. Nah, kita bisa temukan di bagian ini tentang mestinya adalah di Bunaken, di atas Bunaken ya. Atau Omega Mas, bukan Bunaken, sorry. Nah, ini. Once you are in the air, you will be mesmerized. Mesmerized itu maksudnya adalah apa tadi? Jadi lupa. Mesmerize itu terpesona ya. Anda akan terpesona by the beauty of Manado Beach and Bunaken National Park. Nah, oke, clear ya. Ini. Okay, let's continue the next activity on activity 28, touch challenge. Based on the text in 26, discuss the following question with your friend to find the answer. Number 1, what is the purpose of the brochure? Nah, manfaat brosurnya itu buat apa? Nah, tentunya adalah brosurnya adalah to advertise apa tadi? Objek wisata itu apa bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya? To advertise something gitu aja ya. To advertise something. Sebenarnya tourism ya. Untuk mengiklankan wisata, objek wisata. Tourist destination atau tourist place, tempat wisata. To advertise tourist place. Nah, tempat wisata. Ini juga boleh. Okay, number 2. What do reader most likely to do after reading the
brosur. Apa yang para pembaca akan lakukan setelah membaca brosur tersebut. Nah, tentunya kan kita bisa cari kemungkinan. Ini kemungkinan jawaban loh ya. Tidak harus sama. If the reader interest, maybe they will visit that place. Nah, ini boleh. Jika misalkan pembacanya tertarik, mungkin kan mereka akan datang ke tempat tersebut, ya kan? Oke, number 3. What can we conclude from Klangon Hill Track? Apa yang dapat kita simpulkan dari Bukit Klangon? Track ya? Jalan sepanjang Bukit Klangon. Nah, mestinya adalah kita bisa menyimpulkan karena tadi kan dikatakan itu terkenal di seluruh dunia ya. Nah, jadi trek Klangon Hill Track itu kan the most popular for mana ini statementnya. Nah, is a popular place for mountain biker all over the world. Jadi ini benar-benar terkenal. Pak Jul sendiri malah tidak tahu ya. Padahal tempatnya itu paling cuma radius 30 km dari domisilinya Pak Jul itu. Nah, berarti kita bisa menjawab a popular place tempat yang sangat terkenal for mountain biker. Ada akhiran S-nya ya, karena mountain biker-nya kan banyak, bukan hanya satu. And then number 4, what kind of people do you think will enjoy those extreme sport? Apa yang sekiranya orang pikir bagaimana mereka menikmati olahraga ekstrim? What kind of people? Apa jenis orang yang dapat menikmati olahraga ekstrim sport? Nah, tentunya adalah some people who love to pump their adrenaline. Who love to pump their adrenaline. Nah, tentunya yang orang yang suka olahraga ekstrim sport itu adalah orang-orang yang suka untuk memompa adrenalin. Dalam artian orang yang suka tantangan gitu ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian number 5, what about you? Do you also want to join those extreme sport? Nah, ini tergantung kalian ya. Jawabannya udah disebutkan, diberikan pilihan ini A, B, C. Kamu suka atau kamu tidak suka itu terserah ya. Itu the answer is depend on you ya, tidak harus sama dengan saya. Kalau misalkan Pak Jul mudah. Do you also want to join? What about you? Do you also want to join those extreme sport? Absolutely no. Kalau Pak Jul no. Kenapa? Karena Pak Jul itu tuh takut ketinggian, ya. Because I scare about the hike. Gitu aja, simple. Jadi masing-masing orang kan kadang-kala punya kelemahan masing-masing ya. Kalau Pak Jul itu takut ketinggian, makanya kalau sesuatu hal naik sedikit aja takut, naik ke atap aja takut itu loh. Nah, mungkin fobia juga ya. Nah, itu yang menjadikan alasan kenapa saya tidak suka olahraga ekstrim. Seperti itu. Misalkan kalian suka, ya jelaskan apa alasannya kenapa kalian suka. Misalkan saya suka karena apa? Saya ingin menyehatkan jantung. Jadi saya suka yang
ekstrim sehingga jantungnya bisa bekerja lebih keras lagi karena adrenalinnya terpompa. Itu juga boleh. Itu ya. Ini saya serahkan ke kalian. Oke, gitu saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.